Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kesempatan kali ini Bang Jai akan membahas kembali tentang manajemen stres bagian ketiga ya. Nah, tentang apa? Rekreasi atau vacation. Bahwa liburan ketika banyak waktu luang dapat meredakan stres. Berdasarkan penelitian bahwa liburan yang baik dapat mengurangi pengalaman hari-hari yang membuat stres setidaknya 5 minggu ke depan. Nah, manfaat dari manajemen stres ini yaitu dengan rekreasi sangatlah banyak. Di antaranya adalah tidak hanya digunakan untuk mengatasi stres yang berlebihan, tetapi juga dapat digunakan untuk mengatasi kejenuhan, baik dalam belajar, kejenuhan dalam pekerjaan, dan kejenuhan dalam hidup. Nah, bagaimana sebaiknya rekreasi itu? Tentu harus direncanakan. Nah, ada 6 rencana yang harus dilakukan jika rekreasi atau liburan ini benar-benar bisa mengatasi stres atau menghilangkan kejenuhan. Langkah pertama adalah ketahui batas pengeluaran Anda. Jadi kadang-kadang kita ingin liburan atau rekreasi tetapi tidak memperkirakan anggaran atau budget atau keuangan kita. Jadi kalau memang mau rekreasi, ya semestinya persiapkan, menabung dulu ya. Tentu menabung ini setelah mendapatkan uang lebih dan terkumpul, mulailah kita coba cari tempat yang representatif yang sesuai dengan anggaran kita. Nah, tentu kita tidak bisa pergi keluar kota dengan anggaran yang terbatas. Bukannya kita ingin mendapatkan rileks atau santai, justru mikir kita nggak bisa lagi pulang, nggak bisa bawa oleh-oleh. Nah, tentu juga untuk hari-hari berikutnya masih butuh uang kan. Nah, tentu langkah pertama ini harus dilakukan. Jadi kalau memang nggak punya anggaran lebih atau nggak bisa kumpulin uang lebih, kenapa tidak memilih tempat-tempat yang dekat saja? Yang penting manfaatnya tidak kurang, tetap bisa merilekskan atau menurunkan ketegangan pikiran, menurunkan stres dan kejenuhan kita. Jadi langkah pertama adalah bagaimana kita merencanakan anggaran yang pas ya, yang cukup. Kemudian yang kedua adalah berikan sesuatu yang pribadi. Nah, ketika kita sudah mulai melakukan kegiatan rekreasi atau liburan bersama, maka mestinya kita juga mempertimbangkan walaupun perginya itu bareng-bareng atau bersama-sama dengan keluarga, teman, atau dengan siapapun ya, keluarga besar, tetap harus ada waktu untuk mungkin teman dekat atau pasangan kita atau pacar kita. Tujuannya apa? Mungkin bisa membuat acara kelompok atau individu yang menyenangkan, yang surprise, yang mengejutkan, yang terkesan ya. Mungkin bertukar hadiah, mungkin di situ ada acara game, mungkin ada acara-acara yang di luar diperkiraan orang. Nah, itu sudah direncanakan di awal jika liburan atau rekreasi itu benar-benar terkesan seperti itu. Nah, tentu ini juga harus direncanakan dengan baik ya, sehingga akhirnya liburan itu benar-benar memberikan makna dan membuat kesan rileks, menyenangkan ya, bukan menambah beban atau justru di tempat rekreasi malah jenuh, bosan. Nah, itu tidak diharapkan kan? Nah, yang berikutnya ketiga. Ketiga ini terorganisir ya. Maksudnya apa? Tentu ketika kita ingin merencanakan sebuah liburan atau rekreasi, kita harus membuat daftar. Bagaimana orang yang terlibat di dalam kegiatan tersebut, kemudian juga tugas-tugas yang harus dilakukan, termasuk apa, daftar tempat-tempat yang akan dikunjungi, termasuk mau nginep di mana, kalaupun misalnya mau beberapa hari,
alat apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini penting sekali menyiapkan hal-hal seperti ini. Apalagi ketika rekreasi ini dilakukan pada musim hujan, tentu persiapannya jauh lebih panjang, lebih banyak. Nah, apalagi misalnya kita mau memilih rekreasi camping atau ke puncak, tentu peralatannya, persiapannya jauh lebih banyak. Nah, ini perlu diorganisir ya. Jadi ada orang yang memang khusus untuk membantu menyusun apa-apa saja yang perlu dibawa, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Kalau memang ke luar negeri ya secara otomatis mungkin perlu visa, mungkin perlu paspor, mungkin perlu hal-hal lain. Kalau sekarang mungkin perlu kartu vaksinnya disiapkan dan sebagainya, atau mencari tiket pesawat yang murah. Nah, itu perlu sekali untuk diperkirakan atau direncanakan di awal-awal. Yang keempat adalah bagikan tugas. Jadi kan nggak mungkin kalau misalnya mau merencanakan sebuah liburan atau rekreasi tiba-tiba dikerjakan sendiri ya. Tentu ketika pas pelaksanaannya pasti akan merasa berat sekali, bukannya menikmati liburan tapi malah sibuk sendiri, nyiapin snacknya, makan siang, bagaimana sopir kendaraan itu nyaman, bagaimana mencari kendaraan. Tentu itu bukan tugas yang gampang, termasuk menyiapkan alat-alat, membereskan dan sebagainya. Tentu ketika ada pembagian tugas akan jauh lebih enak. Nah, kalau yang terlibat dalam rekreasi itu lumayan banyak, tentu bisa dikerjakan bersama-sama. Tentu mengingat lagi bahwa ketika misalnya memberikan tugas kepada seseorang ya harus yang mampu. Misalnya kalau nyari kendaraan bis misalnya, ya dia tahu persis yang memang jalurnya ke situ. Jadi nanti tidak ada hambatan ketika dalam perjalanan, tahu lokasinya, tahu areanya, sehingga tidak menyulitkan. Nah, kemudian ketika membutuhkan visa, membutuhkan paspor, ya tentu ada orang yang tahu persis mengurusi itu. Termasuk ketika misalnya mau rekreasi kemana, ke pantai, ya tentu mungkin ada yang harus mencoba menyusun apa saja yang perlu dibawa dan siapa yang akan menyiapkan itu, seperti itu, sehingga nanti nggak kelupaan rekreasi ke pantai nggak ada baju ganti. Nah, nanti beli di sana baju ganti, kan jadi anggarannya membengkak ya. Kemudian nggak bawa payung di sana, di tempat rekreasi beli payung, nah kan anggarannya jadi membengkak. Sehingga pembagian tugas ini sangat penting untuk menyiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan selama rekreasi. Berikutnya yang kelima adalah belajarlah untuk mengatakan tidak. Nah, ini kadang-kadang sulit sekali. Jadi kalau sudah di tempat rekreasi atau liburan, banyak sekali souvenir, makanan khas dan sebagainya yang pada akhirnya tidak bisa nahan beli. Padahal ya tahu sendiri kalau di tempat rekreasi pasti kan harganya akan jauh lebih tinggi daripada di tempat lain. Nah, sehingga kalau memang memungkinkan, bisa jadi kita membawa dari rumah kalau yang masih bisa dibawa ya. Jadi kita beli itu seperlunya saja yang mungkin tidak mungkin dibawa dari rumah. Sehingga ketika memang kita tidak membutuhkan sekali, ya lebih baik belajar untuk mengatakan tidak akan beli, karena tentu ini anggarannya akan semakin membengkak. Nah, tentu pada nggak ingin kan begitu selesai rekreasi yang ada justru uang belanja habis, utang di warung, kan jadi nggak lucu lagi. Nah, sehingga pada akhirnya ya tentu harus diperhitungkan, harus berani mengatakan tidak ya. Nah, berikutnya langkah keenam. Nah, keenam ini adalah jadilah orang yang realistis. Maksudnya apa? Tentu kita tidak bisa memaksakan diri. Liburan cuma 1 hari mau keluar kota. Nah, ini kan tentu beresiko, kita kecapean di jalan.
kemudian hanya punya waktu libur sehari, ya mungkin cari tempat rekreasi atau liburannya yang deket-deket saja, sehingga nggak makan waktu di perjalanan. Kemudian juga anggarannya mepet. Ya kita nggak bisa keluar kota apalagi sampai nginap hotel, apalagi naik pesawat, ya tidak mungkin. Cari saja lokasi yang murah, meriah, yang penting bisa merilekkan atau bisa membuat kita itu berkurang tingkat stres dan kejenuhannya. Nah, kemudian juga bagaimana kita menjadi realistis untuk ketika memang kondisinya lagi pandemi COVID-19 seperti ini, mungkin tidak pergi ke tempat-tempat wisata yang beresiko, yang memang kasusnya masih tinggi, sehingga ya kita tahan dulu